Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Manik untuk materi IPS kelas 11 dengan materi Flora dan Fauna Indonesia. Sebelum masuk ke materi, Pak Manik coba tanya dulu nih, apa itu sih Flora? Ya, Flora adalah tumbuh-tumbuhan. Kalau Fauna, betul, Fauna adalah hewan. Berarti hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan hewan di Indonesia. Kita sudah tahu Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudera. Letak yang sangat strategis sehingga Indonesia mempunyai beraneka ragam jenis flora dan fauna. Nah, dengan beragaman itu, flora dan fauna dikelompokkan berdasarkan letaknya atau letak geografisnya. Yang pertama, flora di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Dinamakan Indo-Malayan karena dekat dengan negara Malaysia dan Indo-Australian karena dekat dengan benua Australia. Nah, Indo-Malayan itu terletak di Indonesia bagian barat, yaitu seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian terletak di bagian timur Indonesia, yaitu di Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, karena letaknya yang berbeda di antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, maka flora di Indonesia itu berbeda jenisnya. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Untuk ciri-ciri flora Indo-Malayan atau dekat dengan Malaysia dengan Asia sana, jenis merantinya sangat banyak. Nah, ini sering digunakan untuk membuat kusen pintu, jendela, meja, kursi, dan sebagainya. Terdapat juga jenis berbagai rotan. Sama bisa digunakan untuk kursi, untuk kegiatan pramuka. Ketika mengakai kacu atau dasi pramuka, kita menggunakan rotan. Ada teman-teman yang bisa menggunakan rotan. Kemudian tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa pun sedikit. Sagu juga sedikit. Tapi memiliki berbagai jenis nangka. Sedangkan ciri-ciri flora Indo-Australian memiliki meranti yang sangat sedikit. Tidak terdapat jenis rotan. Tapi memiliki hutan kayu putih yang banyak. Yang kalau kita gunakan dalam sehari-hari sudah dalam bentuk kemasan minyak kayu putih. Terdapat tumbuhan matoa dan tumbuhan sagu. Nah, inilah yang membedakan makanan pokok Indonesia, warga Indonesia di bagian timur dan bagian barat. Teman-teman di Indonesia bagian timur sering mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Kalau kita di bagian barat menggunakan atau mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Ya, inilah yang ciri yang membedakan, yang berbeda kenapa kok orang-orang bagian timur, Indonesia bagian timur makannya sagu ya, nggak pakai nasi, karena di sana lebih banyak tumbuhan sagunya dibandingkan dengan teman kita yang ada di bagian barat. Selanjutnya adalah fauna di Indonesia. Kalau tadi flora di Indonesia dijadikan dua kelompok, untuk fauna Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, pembagian kelompok ini beda sama seperti pembagian kelompok atau pembagian waktu di Indonesia. Ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nah, ini dibatasi oleh garis Wallace nih, bagian barat dengan bagian tengah, kemudian garis Weber antara bagian tengah dengan bagian timur. Nah, kalau 3 kelompok fauna berdasarkan 3 kelompok tersebut, yaitu bagian barat adalah fauna asiatis, ya, karena dekat dengan benua Asia, yaitu ada fauna-fauna atau hewan-hewan yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Kemudian fauna peralihan di bagian tengah, bagian Sulawesi ini ya, Pulau Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
Kemudian fauna Australiatis karena dekat dengan benua Australia. Dia ada di Pulau Maluku dan Pulau Papua. Nah, ciri-cirinya dan hewannya apa saja ya? Hewan atau ciri-ciri fauna di Asiatis di bagian barat Indonesia itu memiliki ciri-ciri mamalia yang besar. Hewan mamalia yang besar ya. Hewan yang menyusui, tidak bertelur, memiliki daun telinga. Itu adalah ciri mamalia. Apa saja itu? Ada badak, gajah, dan harimau. Kemudian punya berbagai jenis burung. Tapi kalau burung di fauna Asiatis atau bagian barat Indonesia, bulunya kurang menarik, tapi masih dapat berkicau. Memiliki ikan air tawar yang banyak. Ada ikan mas, ada ikan nila, ada ikan gurame, ya. Juga terdapat berbagai jenis kera. Nah, ini bisa kita temukan di Pulau Kalimantan nih. Ada orang hutan, ada bekantan, juga ada tarsius. Itu adalah ciri fauna Asiatis di bagian Indonesia bagian barat ya. Ciri-cirinya seperti itu. Dan hewannya bisa kalian lihat nih. Inilah hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat atau fauna Asiatis. Selanjutnya, ciri fauna peralihan atau hewan yang ada di bagian tengah Indonesia, di Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Terdapat hewan asli Indonesia, dan karena posisinya ada di tengah fauna peralihan itu, dia mirip dengan fauna yang ada di Asia, di wilayah barat, dengan fauna yang ada di Australia, di wilayah timur. Terdapat jenis hewan langka, hewan purba yang mampu bertahan hidup, yaitu hewan komodo. Nah, ini adalah hewan khas Indonesia. Ada khusus pulau khusus untuk melihat komodo, yaitu Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Ada anoa, ada burung maleo, ada burung rangkung. Nah, itulah hewan-hewan yang ada di bagian tengah Indonesia atau fauna peralihan. Berikutnya adalah ciri fauna Australiatis. Nah, banyak hewan yang berkantung seperti hewan-hewan yang ada di Australia. Di Indonesia bagian timur juga ada. Ada kanguru juga. Kemudian ada jenis burung yang berwarna-warni. Warna bulunya lebih bagus, lebih indah. Tidak sama atau berbeda dengan hewan-hewan atau fauna yang ada di Asiatis yang warnanya kurang kurang warna-warni. Tapi kalau hewan atau fauna di Australiatis bulunya lebih berwarna-warni. Nah, di Indonesia bagian timur lebih banyak wilayah berupa lautan. Ikannya ikan asin. Sehingga ikan air tawar itu sedikit lebih banyak ikan laut yang berbentuk bulat dan panjang. Nah, itu adalah ciri-ciri fauna di Indonesia. Ada fauna di Asia, di bagian barat, ada fauna peralihan di tengah, dan fauna Australiatis yang ada di timur. Nah, kalian bisa mendalami materi ini, dibaca kembali materinya di buku siswa IPS kelas 11 di halaman 20. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.